Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat di seluruh tanah air, bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri negara yang proses perumusan dan penetapannya dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan kepribadian bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Anak-anakku, pembahasan pertama yaitu tentang makna alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Dalam alinea pertama memuat makna sebagai berikut. Yang pertama adalah dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Yang kedua adalah dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia untuk menentang penjajahan dalam segala bentuknya. Berikutnya adalah makna alinea kedua. Pada alinea kedua, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anakku, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat apabila ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Dan Indonesia dikatakan makmur apabila telah terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual atau kebutuhan lahir dan batin. Selanjutnya kita masuk ke makna alinea ketiga. Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan dalam alinea ketiga mengandung motivasi spiritual, yaitu bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Adapun yang dimaksud dengan motivasi real dan material yaitu Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Selanjutnya makna alinea keempat. Dalam alinea keempat ini memuat tujuan negara Indonesia. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar dan juga bentuk negara, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, serta memuat tentang dasar negara yaitu Pancasila. Anak-anakku yang hebat, kita cukupkan dulu pembahasan kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.